Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 23 Mei 2021 akan dilayani oleh Pendeta Weliar Kauntu. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Maple Park Official. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park. Shalom.
Berapa banyak kita siap memuji menyembah Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dipermuliakan di tengah kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan setiap kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kau melayakkan setiap kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bernyanyi bagi Raja kita, Allah kita yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi, nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya, anugerahnya bagimu. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Serukan bersama, nyanyi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang dahsyat buat hidup kami. Amin. Engkau yang layak terima pengakuan. Kami datang memberi hidup kami menyembah Engkau. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ambil kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Boleh sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanyalah hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab itu kami percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Kalau kami datang, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Oh Tuhan, Kau yang layak, Kau disembah, Kau dipuji, muliakan Engkau. Sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab sungguh tiada yang seperti Kau, Yesus. Kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata bagi kami. Oh, kami rasakan Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ada kelepasan. Di hadirat-Mu Bapa, ada kuasa yang memulihkan. Di hadirat-Mu Bapa, ku percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Oh, ku percaya, sungguh percaya kuasa-Mu yang ajaib.
sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar sedang terjadi. Kala kami datang menyembah-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, sebab ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Mari yang percaya boleh angkat tangan kita. Haleluya. Oh, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau yang nyata, Kau yang hidup, Kau yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan. Shakaramata karama sorya sadalamo. Kirya sadalamo yando. Keralama sadalamando. Kirya sadalamata karamando. Kurya lama sandalamata karam. Kirya lama sori. Kurya sandalamata karam. Kurya lama sandalamando. Kirya sandalamando. Haleluya. Beri bagimu Tuhan, beri bagimu selamanya. Kau disembah selamanya, Kau dipuja selamanya, ku agungkan selamanya. Kau yang layak selamanya, tiada yang bertikai Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada. Hallelujah, Jesus. Your love is higher than the heaven, and your mercy is deeper than the earth. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang luar biasa cintanya, begitu besar buat setiap anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go. I'll never ever let you go. Come on, let's sing together. Lord, you're more than anything. Oh, Jesus, you're more than gold, more than anything. Lord, you're
Shalom Jemaat GBI Maple Park yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus naik dalam kemuliaan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul fase pertama ayat 8 sampai 11. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, pada saat Yesus disalib kelihatannya dia kalah. Karena murid-muridnya juga kocar-kacir meninggalkan dia. Tetapi 3 hari kemudian Paskah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan 40 hari kemudian dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan mereka percaya kepadanya. Tahukah saudara bahwa kenaikan Kristus itu adalah fakta sejarah, bukan halusinasi. Sebab dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 16, ketika dia akan naik ke sorga, itu lebih dari 500 orang saksi yang menyaksikan peristiwa kebangkitan dan juga kenaikannya. Nah, pada masa kini memang ada orang yang mengaku bahwa dia pernah naik ke sorga. Tapi coba tanya, siapa yang jadi saksinya? Nggak ada. Padahal menurut hukum Taurat, sebuah perkara baru dinyatakan benar bila ada minimal 2 atau 3 orang saksi. Dan Kristus meninggalkan 500 orang saksi hidup untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar bangkit dan naik ke sorga. Saudara, melalui kenaikan Tuhan ke sorga ini kita melihat beberapa kebenaran. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan hanya manusia biasa, bukan cuma nabi atau rasul. Karena nabi atau rasul kalau mati nggak pernah bangkit lagi. Tetapi Yesus mati, bangkit, naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim, sebagai raja di atas segala raja. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan artinya penguasa segala-galanya atas alam semesta, bahkan atas sorga. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, dalam khotbah yang disampaikan oleh Simon Petrus di hari Pentakosta, dia berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini menunjukkan ketuhanan Kristus yang tidak bisa digugat. Bahkan Alkitab sebetulnya menjelaskan berulang-ulang tentang ketuhanan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, Kristus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan sang firman itu yaitu Yesus yang menjadikan segala alam ciptaan. Berarti kan dia Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau cuma manusia biasa, bagaimana dia bisa menjadikan matahari, bulan, bintang, langit, bumi? Ini menunjukkan benar-benar Yesus adalah Tuhan. Bahkan di dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang telah menciptakan segala sesuatu menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus yang kita sembah. Saudara,
Ketuhanan Yesus juga diakui oleh manusia, oleh murid-muridnya. Misalnya dalam Yohanes pasal 20 ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus dan berkata, sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas lukanya, aku nggak percaya. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dan Thomas kaget. Dan di dalam ayat ke-28 Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan Yesus tidak menolak pengakuan itu. Karena memang sejatinya dia adalah Tuhan dan Allah. Karena dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lord, penguasa atas alam semesta, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia penguasa segalanya. Saudara, Yesus memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga. Dalam Matius 28 ayat 18 dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia bisa bangkit dari antara orang mati? Bukankah Allah saja sang sumber kehidupan yang bisa melakukannya? Bahkan Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah Tuhan. Tuhan sanggup mendengar doamu. Dan hari ini kalau engkau percaya, di dalam nama Yesus kesembuhan mengalir dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus pemulihan Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Karena itu yakinlah, Yesus naik ke sorga aja bisa, apalagi menolong saudara, apalagi memberkati saudara, apalagi menyembuhkan penyakit saudara, pasti bisa. Berseru kepada dia, dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Dan kalau kita sungguh berharap kepada dia, pergumulanmu akan diatasi oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, melalui kenaikannya, maka kita tahu bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan, tetapi Yesus juga adalah sang pemilik sorga. Sorga itu nyata. Beberapa orang bilang, oh sorga itu cuma dongeng. Lah kalau sorga dongeng, waktu Yesus naik ke sorga, kemana dong dia, saudara? Berarti sorga itu benar-benar ada, sorga adalah sebuah tempat. Dan Yesus adalah pemilik sorga yang datang ke dunia untuk melaksanakan misinya dan kemudian dia kembali ke sorga. Karena dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi kalau bukan karena Yesus yang turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia, maka tidak ada orang yang bisa naik ke sorga. Semuanya harus percaya kepada dia, baru bisa masuk sorga. Nah, saya percaya Tuhan ingin kita manusia masuk ke sorga. Jangan sampai masuk neraka. Karena neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Ada lautan api yang tak terpadamkan. Dan sifatnya kekal selama-lamanya. Beberapa orang bilang, oh neraka itu sebetulnya tidak ada. Karena Tuhan itu penuh kasih. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan neraka? Tapi ingat saudara, dia bukan hanya Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang kudus, yang tidak kompromi dengan dosa. Orang berdosa akan dihukum di dalam neraka. Walaupun sejatinya neraka itu adalah tempat penghukuman bagi si iblis, bukan bagi manusia. Tapi kalau manusia ikut kepada si iblis, menjadi anak buahnya, maka dia akan dibawa juga masuk ke dalam neraka oleh si jahat tersebut. Karena itu Tuhan mau kita sungguh bertobat. Dalam Lukas 19 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dengan darahnya, supaya kita tidak masuk neraka, tempat penghukuman abadi, tetapi masuk ke dalam sorga, tempat yang sangat indah.
Nah, kita mencatat bahwa ibu kota sorga itu namanya adalah Yerusalem Baru. Dan tempat itu sangat luar biasa. Misalnya dalam Wahyu 21 ayat 11 dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ayat 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dari sini kita melihat sorga itu sangat fantastis. Dinding-dinding atau temboknya saja terbuat dari macam-macam batu permata. Pintu gerbangnya terbuat dari mutiara yang sangat besar. Jalannya terbuat dari emas. Itu melukiskan gambaran sorga dengan kata-kata yang sangat indah, yang sulit diungkapkan dengan bahasa manusiawi. Dan kita akan masuk ke dalam sorga yang mulia itu. Oh, betapa luar biasanya. Kita akan melihat muka dengan muka. Dan ini bukan hanya soal lihat-lihatan, tapi menunjukkan keakraban satu dengan yang lain. Kita akan mengenal Tuhan secara luar biasa. Alkitab juga berkata di sorga kita akan beribadah kepada Tuhan. Tentu saja ini bukan hanya bermakna nyanyi-nyanyi. Seperti kalau kita pikir beribadah di dunia artinya ke gereja. Di sorga nggak ada gereja, di sorga nggak ada bait suci. Karena hadirat Tuhan memenuhi seluruh sorga sehingga itulah bait suci Allah. Dimanapun orang melakukan pekerjaan, pelayanan atau apapun, itu adalah sebuah ibadah bagi Tuhan. Bahkan kita akan memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kita akan jadi raja yang berada di bawah pengawasan raja di atas segala raja. Berarti di sorga akan ada kerajaan-kerajaan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Oh, sesuatu yang sangat luar biasa itu akan kita alami dalam kerajaan sorga. Karena itu percaya kepada Yesus. Dia sang pemilik sorga. Kalau yang menjanjikan saudara masuk sorga itu manusia atau pemimpin agama tertentu yang dia sendiri juga belum tentu yakin masuk sorga, bagaimana mungkin? Tapi kalau sang pemilik sorga yang punya sorga janji, kalau kamu percaya kepada kamu, kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hari ini saya menantang saudara, siapa yang masih ragu, kalau engkau mati engkau masuk sorga atau masuk neraka, bukalah hatimu, bertobatlah dan berdoa, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, sang pemilik sorga. Saya percaya kepadamu. Dan Tuhan akan menyelamatkan saudara saat ini juga. Haleluya. Yang ketiga saudara, melalui kenaikan Yesus dalam kemuliaan sorgawi, maka kita tahu bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, Yesus bukan hanya pemilik sorga, tapi Yesus juga adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, pernah dicatat bahwa Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, bahkan sebelum Yesus naik, dia pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia atau Roh Kudus itu kepadamu. Saudara sekalian, Yesus naik, Roh Kudus turun. Itu artinya Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita. Tapi kemudian Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Tuhan menyiapkan tempat untuk kita di sorga. Tapi Roh Kudus memperlengkapi kita supaya kita layak berada bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Karena itu kita harus menerima dua karya utama dari Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Artinya menjadikan kita orang berdosa menjadi orang yang benar, yang diampuni Tuhan, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Dan itu terjadi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar beragama. Orang yang beragama walaupun baik mati masuk neraka loh saudara. Tapi kalau kita bertobat percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati kita,
maka kita menjadi ciptaan yang baru yang diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain Roh Kudus yang mewahyukan di dalam hatinya. Karena itu, biar kita mengalami kelahiran baru. Yang kedua, Roh Kudus juga memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Karenanya di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus mengurapi kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Dan apa tanda awal bagi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus? Berkata-kata di dalam bahasa roh. Ini bahasa yang tidak bisa dipelajari oleh manusia, yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Itulah karunia Tuhan supaya kita bisa meneguhkan iman atau batin kita waktu kita berdoa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang mengejek, menghina karena mereka belum mengalami pengalaman Pentakosta ini. Saya berdoa, saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dan belum mendapatkan tanda awal berkata-kata di dalam bahasa roh, mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu akan memberikan kepada saudara supaya tumbuhlah imanmu lebih kuat lagi. Sebab kita nggak mungkin bisa meneguhkan orang lain sebelum iman kita sendiri yang pertama-tama diteguhkan oleh Tuhan, bukan? Saya ingat pada waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus pada masa remaja setelah saya percaya kepada Yesus. Hati saya berkobar-kobar dengan Roh Kudus. Walaupun saya belum jadi pendeta, belum masuk sekolah Alkitab, saya melayani, saya bersaksi, saya bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara sekalian, saya yakin sampai hari ini pun Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan manusia. Dan kalau kita memberitakan Injil Yesus Kristus, ada dampak yang sangat besar, perubahan yang sangat dahsyat yang kita bisa kerjakan dengan kuasa Tuhan. Orang yang mendengar Injil, dia bisa bertobat dari penjahat, bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang hidupnya layak di hadapan Dia. Nah, saya pernah membaca sebuah data tentang perbandingan negara yang menolak Injil dan menerima Injil. Saya percaya kalau Tuhan bekerja, Dia membaptis kita dengan Roh Kudus, kita akan diberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Dan itu yang harus kita lakukan karena Injil adalah kuasa Allah yang sanggup mengubah kehidupan manusia secara luar biasa. Mari kita lihat gambar berikut ini. Saudara sekalian, ada kepulauan dekat Amerika Serikat yang disebut Hispaniola yang terdiri dari dua negara. Yang pertama di sebelah barat adalah Haiti dan di sebelah timur adalah Dominika. Tapi walaupun berada dalam sebuah pulau yang sama, perbedaannya sangat kontras. Saya sebutkan beberapa hal. Orang di Haiti berbahasa Prancis, sedangkan di Dominika berbahasa Spanyol. Penduduk Haiti 9 juta, penduduk Dominika itu 10 juta, tidak terlalu jauh beda. Tapi 80% orang Haiti penyembah berhala, voodoo. Sedangkan 95% orang Dominika beragama Kristen. Haiti adalah negara termiskin di barat, sedangkan Dominika adalah negara yang makmur. Pendapatan per kapitanya 10 kali lebih besar daripada Haiti. Saudara, pada tahun 2010 terjadi gempa bumi yang besar di pulau tersebut dan 300.000 orang meninggal di Haiti. Dan lebih kurang 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tetapi pada waktu yang bersamaan, walaupun terkena gempa, tidak ada orang yang meninggal di Dominika dan tidak ada orang yang melihat kerusakan yang terjadi di dalam rumah atau miliknya. Saudaraku, apa yang membedakan antara Haiti dan Dominika secara kontras? Ternyata Haiti itu penyembah voodoo, penyembah berhala, mereka melakukan ritual telanjang, pengorbanan anak, seringkali trans, kesurupan pada waktu mereka melakukan tarian daerah, kemasukan arwah, mereka percaya kepada zombie, roh teritorial, melakukan hubungan biseksual,
Dan mereka punya perayaan homoseksualitas yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Tetapi di Dominika, mayoritas adalah Kristen. Mereka menjaga martabat dan kesopanan. Anak-anak mereka yakini sebagai anugerah Tuhan tidak melakukan pengorbanan anak. Mereka tidak kesurupan roh jahat tapi menyembah Allah Sang Pencipta. Dan mereka yakin kuasa iblis ada di bawah kaki Yesus. Semua penyembahan berhala adalah mitos. Dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada normal gender. Satu laki akan menikah dengan satu perempuan dan tidak menerima pernikahan sejenis. Saudara, sikap kita terhadap Injil Kristus kepada Tuhan itu akan menentukan bukan hanya perbedaan pribadi, tapi perbedaan yang mencolok dalam sebuah bangsa. Saya kasih satu contoh lain supaya lebih jelas. Korea Utara dan Korea Selatan. Saudara sekalian, kedua negara ini berada di semenanjung Korea, sama secara geografis. Tetapi karena konflik pada tahun 1945, kemudian ditarik garis pemisah artifisial di 38 lintang utara, Khatulistiwa. Penduduk Korea Utara banyak yang miskin, banyak yang kena TBC, malaria, hepatitis. Pada tahun 1994 sampai 1998 terjadi kelaparan di Korea Utara dan 3 juta orang meninggal. Sedangkan di Korea Selatan pada masa itu tidak ada yang meninggal karena kelaparan. Bahkan sejak tahun 1950 sebagian besar Korea Selatan terlindung dari bencana alam. Dan kini Korea Selatan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-11 di dunia. Sangat berbeda dengan Korea Utara. Saudara sekalian, berikutnya, kebanyakan orang Korea Utara adalah komunisme, ateis, 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% Buddhis, hanya kurang dari 1% Kristen, itu pun dianiaya, Alkitab dibakar, kemudian ibadah dilarang. Sedangkan di Korea Selatan, sebetulnya nggak ada batas sungai, batas gunung, ini hanya batas artifisial saja. Kondisinya sangat berbeda. Sejak tahun 1950 kebaktian doa diadakan di gereja-gereja di Korea Selatan. 1958 Pastor Choi Yong-gi menanam Yoido Full Gospel Church yang menjadi gereja terbesar di dunia dengan lebih dari 800.000 anggota jemaat. Pada tahun 1990 ada 5 gereja terbesar di dunia dan kelima-limanya ada di Korea Selatan. Dan hari ini sekitar 30% penduduk Korea Selatan adalah Kristen. Apa yang menjadi pembeda utama? Apakah faktor politik? Saya yakin bukan. Tapi Injil dan pengaruhnya itu yang membuat Haiti dan Dominika berbeda. Yang membuat Korea Utara dan Korea Selatan menjadi sangat berbeda. Jadi dua objek ini membuktikan penjelasan yang terbaik adalah Alkitabiah. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan di Korea Utara dan Haiti. Tetapi banyak orang yang percaya kepada Kristus di Korea Selatan dan Dominika. Ada ambang batas untuk intervensi ilahi dan ada titik kritis untuk penghakiman ilahi. Orang yang tidak percaya Injil akan mengalami kerugian karena setan itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Kristus datang dalam hidup pribadi dan juga dalam sebuah kota, dalam sebuah wilayah, dalam sebuah negara, maka dia akan membawa hidup yang berkelimpahan secara rohani dan secara jasmani. Karena itu, biarlah kita menerima baptisan Roh Kudus dari Yesus yang membuat kita penuh dengan kuasa Allah. Dan kita menyaksikan Injil sehingga banyak orang hidupnya berubah. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, karena Yesus naik dalam kemuliaan, kita tahu bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Karena dalam Kisah 1 ayat 11 tadi dikatakan oleh malaikat, Yesus ini yang naik ke sorga, dia akan turun kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia yang naik akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mencatat, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara,
kalau Yesus datang kembali, dia akan mengangkat orang yang percaya kepadanya. Itulah yang disebut sebagai pengangkatan gereja atau rapture. Nah, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, kata Alkitab, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan saat itu akan tiba. Tetapi tanda-tanda kedatangannya sudah sangat nyata. Ada gempa bumi dan kelaparan di berbagai tempat. Ada peperangan di mana-mana. Hari-hari ini penyakit sampar, penyakit menular seperti COVID-19 juga merebak ke seluruh dunia. Bukankah kita harus lebih waspada dan siap sedia menyambut kedatangannya? Kita tidak tahu kapan waktunya secara tepat, tetapi persiapan harus selalu kita lakukan. Mungkin ada orang yang bilang, kok Tuhan sampai hari ini belum datang-datang ya? Dari sejak saya kecil saya dengar khotbah Yesus datang. Tapi kok Tuhan belum datang? Apa Tuhan lupa? Oh, dia tidak lupa. Tapi dia memberikan kesempatan supaya orang-orang yang belum bertobat bisa bertobat di tengah masa anugerah ini. Itu sebabnya mari siapkan hatimu untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Raja. Karena Tuhan pernah berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Tapi setelah selesai, aku akan datang untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada. Saya ingat satu kali ada seorang yang membawa anak kecil masuk ke sebuah restoran. Dan kemudian memesan makanan dalam jumlah yang banyak untuk dibungkus dibawa pulang. Setelah makanannya jadi, dia ambil makanan itu. Dan waktu dia mau merogoh dompetnya, dia bilang, aduh, dompet saya ketinggalan di mobil. Lalu dia bilang kepada kasirnya, Bu, saya titip sebentar anak saya ya. Sebentar saya ambil uangnya, saya akan bayar. Orang itu percaya, saudara, karena anaknya kan ada di situ. Dia keluar dari restoran itu dan gak pernah balik. Waktu anaknya ditanya, loh, papa kamu kemana? Itu bukan papa saya. Loh, siapa? Saya juga gak kenal. Tadi dia bilang, kamu mau makan enak gak? Kalau kamu makan enak, ikuti om ya. Jadi kamu pura-pura jadi anak om. Ya saya ikut aja. Saudara sekalian, ternyata orang itu adalah penipu. Jadi dia tidak mungkin akan datang kembali untuk menjemput anak kecil ini. Kenapa? Karena anak itu bukan anaknya. Tetapi Tuhan pasti menjemput kita. Karena kita adalah anaknya. Yaitu kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, karenanya mari kita mempersiapkan diri bukan seperti 5 gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Yang bukan hanya menyiapkan pelita, tetapi menyiapkan minyak. Sehingga ketika pelita itu padam oleh sebab sang mempelai pria belum kunjung tiba, dia bisa menyalakan kembali. Saudara, biarlah minyak urapan Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu dia datang untuk kali kedua, kita ditemukan siap dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami sungguh meyakini yang pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, kami juga percaya bahwa Yesus adalah sang pemilik sorga. Dan kalau kami percaya kepada Yesus, kami akan masuk sorga, tidak akan masuk neraka. Kami juga yakin Yesus adalah pembaptis dengan Roh. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami akan menjadi pemberita Injil-Mu. Dan kami juga yakin bahwa Yesus Raja yang akan datang. Biar kami hidup di dalam kekudusan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu kembali. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GB Maple Park yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita mempersiapkan hati dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kayak berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kesembuhan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa bersama Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.